Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi regional yang beranggotakan Pagah dengan NIM 2020-002, kemudian Sadam 2020-067, terus selanjutnya ada Robiatul 2020-132, Sabrina 2020-147, Raffi 2020-189, Vina 2022-178, Rifa Datul 2022 118 dan Geo 2022 120. Kami di sini ingin menjelaskan tentang location question. Location question sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor, termasuk pada sektor yang memiliki potensi atau sektor unggulan dan bukan unggulan. Location question atau sering disebut LQ digunakan untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peran sebagai kegiatan ekonomi sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Baik, selanjutnya formulasi perbandingan antara pangsa sektor I daerah studi dengan daerah studika dengan pangsa sektor tersebut dengan daerah referensi P disebut dengan hasil bagi lokasi atau statistic location question dalam kurung LC, atau dapat ditulis dengan rumus yaitu SLC sama dengan SIK per PDRB K dibagi SIP per PDRB P, dimana penjelasannya yaitu SIK sama dengan sumbangan sektor I daerah studika dalam kurung kabupaten dan kota, misalnya dalam pembentukan produk domestik regional bruto real dalam kurung PDRB daerah studika. Kemudian PDRB K sama dengan PDRB total di semua sektor di daerah studika. Yang selanjutnya SIP, yang dimana sama dengan sumbang sektor I daerah referensi P dalam kurung provinsi, misalnya dalam pembentukan PDRR daerah referensi P. Kemudian PDRBP sama dengan PDRR total di semua sektor daerah referensi P. Selanjutnya, berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, maka ada 3 kemungkinan nilai SLC yang dapat ditemukan, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Pertama, nilai SLQ di sektor I sama dengan 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor I di daerah studi K adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan dalam perekonomian daerah referensi P. Sektor tersebut menjadi basis atau memiliki keunggulan komparatif. Komoditas di sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri, tapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Kedua, nilai SLQ di sektor I lebih besar dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor I di daerah studi K adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan dalam perekonomian daerah referensi P. Dengan demikian, sektor I merupakan sektor unggulan daerah studi K sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi K. Sektor tersebut tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Komoditas sektor tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri. Untuk yang ketiga yaitu nilai SLQ di sektor I kurang dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor I di daerah studi kasus adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dengan dalam perekonomian daerah referensi P. Dengan demikian, sektor I bukan merupakan sektor unggulan daerah studi kasus dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi kasus. Sektor tersebut tergolong non-basis. Komoditas sektor tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar wilayah. Di sini selanjutnya ada fungsi location question atau LQ. Ada 3, yaitu yang pertama digunakan untuk menentukan sektor unggulan atau sektor basis suatu perekonomian wilayah. Yang kedua, untuk mengetahui sektor maupun subsektor ekonomi unggulan yang terdapat di daerah referensi dan dari sisi referensi. Yang ketiga, untuk mengetahui gambaran tentang ekonomi basis di daerah referensi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus. Di slide ke-10 sudah terdapat tabel Provinsi Kalimantan Timur
yang sudah tersedia lapangan usahanya, nilai SLQ, nilai DLQ, dan klasifikasinya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor basis adalah pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Sektor tersebut dapat dinyatakan sebagai sektor basis karena sektor tersebut mempunyai nilai SLQ yang lebih besar dari 1. Sedangkan sektor yang menunjukkan sektor non-basis adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengelolaan. Sektor tersebut dapat dinyatakan sektor non-basis karena sektor-sektor tersebut mempunyai nilai SLQ yang kurang dari 1. Dari analisis DLQ dapat dilihat bahwa yang mempunyai nilai lebih dari 1 adalah yang pertama adalah sektor industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi. Sedangkan sektor yang mempunyai nilai lebih kecil dari 1 yaitu terdapat pada sektor yang pertama adalah pertanian, kedua kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Pergolongan setiap sektor yang pertama adalah ada yang tertinggal, andalan, dan prospektif, dan yang terakhir adalah unggulan. Untuk sektor tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua pertambangan dan penggalian. Untuk sektor andalan di Provinsi Kalimantan Timur ialah industri pengolahan. Untuk sektor prospektif Provinsi Kalimantan Timur ialah yang pertama konstruksi, yang kedua perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, yang ketiga informasi dan komunikasi, yang keempat jasa keuangan dan asuransi, yang kelima real estate, yang keenam jasa perusahaan, yang ketujuh administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, yang kedelapan jasa pendidikan, yang kesembilan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Untuk sektor unggulan Provinsi Kalimantan Timur ialah yang pertama pengadaan listrik dan gas, yang kedua pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, yang ketiga transportasi dan pergudangan, yang keempat penyediaan akomodasi dan makan dan minum.